Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Hidayati Andani dari dengan NIM PO 713902500150. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi bagian deskriptif. Pertama itu pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi responden. Video ini berjudul hasil statistik deskriptif karakteristik responden dan pengetahuan batuk serta pelaksanaan swamedikasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi responden secara umum, meliputi karakteristik seperti jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan, serta tingkat pengetahuan mereka tentang batuk, termasuk penyebab, gejala, dan cara penanganannya. Selain itu, penelitian ini juga dideskripsikan bagaimana masyarakat melakukan swamedikasi ketika mengalami batuk, seperti pemilihan obat, serta penggunaan dan sumber informasi yang digunakan. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu keadaan, misalnya karakteristik responden, tingkat pengetahuan, atau perilaku tertentu dalam masyarakat. Datanya telah ada di dalam laporan ini, lengkap. Lalu tutorial SPSS, saya tidak melakukan rekam layar karena tidak bisa, ada error terhadap komputer yang saya punya ya guys, kekurangan teknologi gitulah. Baiklah, pertama kita masukkan ini ke dalam data view. Kita masukkan datanya di dalam data view, semuanya ini data. Lalu kita pergi ke variable view. Variable view ini yang ada di dekat sini. Ini data view, yang ini variable view. Sudah dipergi, kita masukkanlah variabelnya kayak gini, kayak sesuai kolomnya lah. Kayaknya kan ada pendidikan, ada jenis kelamin, ada pengetahuan, pelaksanaan, dan pekerjaan. Nah, sudah kita masukkan datanya, sudah tuh kita atur value-nya, ya. Kita atur seperti ini. Kita atur value-nya. Yang mau diatur juga bisa nih. 1 ini bagian pendidikan ya guys. 1 bagian dasar, 2 artinya menengah, 3 artinya tinggi. Ini pendidikan. Nah, lalu setelah itu kita balik lagi ke data view. Mana ya? Lalu kita pergi ke analyze. Kita pencet, kita pergi ke analyze, lalu pencet deskriptif statis, lalu pergi ke cross tab. Mana depan ya, mirror. Lalu setelah itu kita akan dihadapi dengan tabel ini. Nah, di tabel ini kita pindahkan semua bagian pendidikan, pekerjaan, dan juga jenis kelamin itu ke tabel yang pertama. Lalu sisanya yang data yang mau kita anukan itu di tabel yang kedua. Lalu kita klik statis, lalu kita centang chi-square. Aduh, mau habis pula baterainya.
lalu kita klik continue, lalu kita pergi ke option, kita klik expanded, lalu kita klik juga continue, lalu klik OK. Dan hasilnya akan keluar seperti ini, step. Baiklah. Lalu berikutnya adalah pembahasan, yaitu interpretasi outputnya secara perspektif umum, secara epidemiologi, sosiologi, dan demografi. Statistik deskriptif umum, sampel terdiri dari 30 responden. Yang ini bagian karakteristik responden ya. Tanpa data missing, menunjukkan kelengkapan data yang baik untuk analisis demografi. Ketiga variabel menunjukkan distribusi yang relatif normal dengan median mendekati mean. Variabel pendidikan, yaitu 43,3% responden berpendidikan dasar dominan dalam sampel, 33,3% berpendidikan menengah, 23,3% berpendidikan tinggi. Mean 1,80 menunjukkan kecenderungan ke tingkat pendidikan yang lebih rendah. Implikasi, mayoritas populasi memiliki tingkat pendidikan dasar, mengindikasi kebutuhan program yang meningkatkan akses pendidikan. Yang ketiga, variabel PK atau jenis kelamin. Didistribusikan hampir seimbang. Perempuan 53,3% dan laki-laki 46,7%. Rasio jenis kelamin yang seimbang memungkinkan analisis komparatif yang valid. Variabel PKJ yaitu pekerjaan. ASN ada 40%, dominan, IRT 30%, petani 20%, swasta 10%, yaitu paling rendah. Implikasi struktur pekerjaan menunjukkan karakteristik masyarakat dengan sektor formal, ASN dan agresi yang masih kuat. Perspektif epidemiologi. Distribusi penyakit atau penyakit resiko. Dalam epidemiologi deskriptif, analisis distribusi menurut orang sangat penting untuk identifikasi pola kesehatan masyarakat. Variabel pendidikan sebagai determinan kesehatan. 43,3% pendidikan dasar mengindikasikan kelompok rentan terhadap masalah kesehatan. Literasi kesehatan yang rendah pada kelompok berpendidikan dasar beresiko terhadap kepatuhan pengobatan yang lebih rendah, akses informasi kesehatan terbatas, perilaku kesehatan yang kurang optimal. Variabel pekerjaan dan paparan risiko. Petani 20% beresiko terhadap paparan pestisida penyakit zoonosis. IRT 30% beresiko terhadap masalah kesehatan reproduksi atau beban ganda. ASN 40% risiko penyakit tidak menular terkait gaya hidup sedentari. Swasta 10% variasi risiko tergantung sektor pekerjaan. Implikasi untuk program kesehatan. Prioritas intervensi pada kelompok pendidikan dasar. Program kesehatan kerja spesifik untuk petani dan IRT. Promosi kesehatan perlu disesuaikan dengan tingkat pendidikan. Perspektif sosiologi. Stratifikasi sosial pendidikan. Dominasi pendidikan dasar 43,3% menunjukkan struktur sosial dengan mobilitas terbatas. Pekerjaan, dominasi ASN 40% mengindikasikan masyarakat dengan orientasi sektor formal dan stabilitas pekerjaan. Peran gender, variabel PK, distribusi seimbang, laki-laki 46,7%, perempuan 53,3%, menunjukkan partisipasi gender yang relatif setara. Namun tingginya IRT 30% pada variabel pekerjaan mengindikasi pembagian peran tradisionalnya masih kuat. Modal sosial dan ekonomi. ASN sebagai kelompok dominan menunjukkan akses terhadap jaminan sosial yang lebih baik, stabilitas ekonomi menengah, potensi sebagai agen perubahan sosial. Petani 20%, kelompok dengan tantangan akses terhadap layanan dan sumber daya. Implikasi sosiologis, ketimpangan pendidikan dapat memperkuat sertifikasi sosial yang ada. Dualisme sektor, formal ASN versus informal petani, menciptakan kesenjangan sosial ekonomi. Peran gender tradisional, IRT 30%, perlu mendapatkan perhatian untuk pemberdayaan perempuan. Rekomendasi kebijakan pendidikan, program kejar paket dan pendidikan berkelanjutan untuk tingkatan literasi.
Kesehatan, intervensi spesifik sesuai profesi dan tingkat pendidikan. Sosial, pemberdayaan ekonomi, kelompok petani dan IRT. Gender, program yang mendukung kesetaraan peran dalam keluarga dan masyarakat. Analisis ini menunjukkan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam memahami karakteristik populasi untuk perumusan kebijakan dan yang tepat sasaran. Pengetahuan batuk. Berikut adalah interpretasi output SPSS tersebut berdasarkan 3 perspektif tadi. Pengetahuan batuk. Dasar data, variabel independen, pendidikan dengan kategori dasar menengah tinggi, ya seperti yang tadi. Perspektif demografi. Distribusi pendidikan sampel didominasi oleh kelompok pendidikan dasar 13 orang atau 43,3%, diikuti oleh pendidikan menengah 10 orang atau 33,3%, dan paling sedikit adalah pendidikan tinggi 7 orang atau 23,3%. Ini menunjukkan bahwa secara demografis kelompok dengan pendidikan dasar adalah mayoritas dalam studi ini. Distribusi pengetahuan, mayoritas responden menjawab tidak memiliki pengetahuan tersebut 13 orang atau 43,3%. Kelompok yang menjawab iya berada di posisi kedua 9 orang atau 30%. Yang menarik adalah adanya proporsi cukup besar yang tidak menjawab 8 orang atau 26,7%. Terwakilkan, jumlah sampel tergolong sangat kecil untuk generalisasi demografis yang luas, namun cukup untuk melihat tren awal dalam kelompok mikro ini. Perspektif epidemiologi. Perspektif ini fokus pada hubungan statistik antara variabel apakah pendidikan mempengaruhi pengetahuan dan validitas data. Uji hipotesis. Nilai person, ya begitulah. Fenomena tidak menjawab, adanya 8 orang, 26,7% yang tidak menjawab dalam temuan sosiologis yang menarik. Nilai repression Chi-square adalah 7,727. Nilai signifikan atau nilai P adalah 0,102. Interpretasi, karena nilai P 0,102 lebih besar daripada signifikan standar 0,05, maka hipotensa 0 diterima. Artinya secara statistik tidak ada hubungan yang bermakna signifikan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengetahuan pada sampel ini. Tingkat pendidikan seorang tidak secara statistik menjamin tingkat pengetahuannya dalam konteks data ini. Peringatan statistik terhadap catatan kaki. 8 sel 88,9% have expected count less than 5, the minimum expected count 8, 1,87. Hasil uji Chi-square di atas tidak valid atau tidak dapat dipercaya karena syarat uji Chi-square tidak terpenuhi. Terlalu banyak sel dengan nilai harapan kurang dari 5. Hal ini terjadi karena jumlah sampel yang terlalu kecil. Perspektif sosiologi. Pendidikan sebagai determinan sosial. Secara teori sosiologi, pendidikan adalah modal utama untuk memperoleh pengetahuan. Namun, hasilnya tidak adanya hubungan signifikan mengindikasikan bahwa dalam komunitas ini, pendidikan formal bukan satu-satunya penentu pengetahuan. Faktor lain sebagai pergaulan, akses media, atau pengalaman lapangan mungkin lebih berperan daripada sekedar ijazah pendidikan. Fenomena tidak menjawab. Ada 8 orang, 26,7% yang tidak menjawab dalam temuan sosiologis yang menarik. Jika dilihat per baris, kelompok menengah paling banyak yang tidak menjawab 4 orang. Hal ini bisa mengindikasikan adanya faktor sensitivitas terhadap topik yang ditanyakan atau mungkin ambiguitas pertanyaan yang membuat kelompok menengah ragu-ragu, sementara kelompok dasar mungkin menjawab asal tidak, dan kelompok tinggi lebih percaya diri menjawab iya atau tidak. Sertifikasi sosial. Data menunjukkan masyarakat yang terstrata dasar mengenai tinggi ketimpangan pengetahuan terlihat jelas di mana kelompok dasar cenderung minim pengetahuan, sementara kelompok tinggi lebih banyak memiliki pengetahuan. Meskipun secara statistik tidak disignifikan, secara sosiologis ini mencerminkan kesenjangan informasi yang masih terjadi, informasi gap atau ketimpangan yang masih terjadi antar kelas pendidikan. Pelaksanaan Swamedika. Secara demografi, dari 30 responden, mayoritas memiliki pendidikan dasar, diikuti pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
Komposisi ini menggambarkan karakteristik demografi masyarakat yang masih dididik oleh kelompok dengan asas pendidikan terbatas. Dari sisi kebijakan diperlukan adanya intervensi yang berbeda untuk setiap kelompok pendidikan mengingat proporsi yang tidak merata. Perspektif epidemiologi. Tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan kebenaran pelaksanaan, dikarenakan p-value yang didapat 0,462, artinya tidak signifikan secara statistik, yang mana ini berasal di tempat di luar penolakan H0, artinya ini masuk dalam H0 diterima, karena dia lebih dari 0,05. Interpretasi epidemiologi. Hipotesis 0 diterima, tingkat pendidikan bukan faktor risiko yang signifikan terhadap kesalahan pelaksanaan. Meskipun secara teori pendidikan diharapkan mempengaruhi pengetahuan dan perilaku kesehatan, dalam studi ini pendidikan tidak menjadi determinan. 73,3% atau 22/30 responden melakukan pelaksanaan yang salah terlepas dari tingkat pendidikannya. Catatan penting, 50% sel memiliki expanded account, kurang dari 5 yang menunjukkan ukuran sampel kecil sehingga harus diinterpretasi dengan hati-hati. Perspektif sosiologi, analisis struktur sosial. Pendidikan sebagai modal budaya atau kultur kapital tidak secara otomatis menentukan perilaku implementasi yang benar. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengetahuan formal tidak selalu terkonversi menjadi praktik yang tepat. Interpretasi sosiologi, kesenjangan antara pengetahuan dan praktik. Meskipun ada variasi tingkat pendidikan, mayoritas tetap melakukan kesalahan. 73,3% mengindikasikan adanya faktor struktural atau kultural yang menghambat. Teori interaksionisme simbolik atau pelaksanaan yang salah mungkin dipengaruhi oleh pemaknaan berbeda terhadap prosedur, bukan sekedar tingkat pendidikan. Faktor sosial lain yang mungkin berperan, norma kelompok, tekanan sosial, kebiasaan, atau keterbatasan akses terhadap sumber daya. Implikasikan sosiologis. Perubahan perilaku memerlukan intervensi holistik yang tidak hanya fokus pada pendidikan formal tetapi juga transformasi nilai, norma, dan praktik sosial dalam komunitas. Perlu pendekatannya partisipasi komunitas untuk mengubah pola perilaku secara objektif, bukan hanya individual. Begitu. Sekian.